Wah, jempol ini. Loh, saya toyo. Ben tak rekam ben ngerti. Sosial sudah diajarkan untuk Iki lho kanca-kanca. sadar atas Debat etika strong tersebut. iki jenenge iki. Tapi kenyataan dengan kemajuan zaman itu terjadi etika ini dihilangkan Antara Kang Mas Lindung sehingga karo tidak ada Mas lagi Pur. penghargaan kepada orang tua, kepada orang yang lebih dari kita dan dianggap itu sama dengan kita. Wis ngesakno Dan gelas ini tidak pernah disadari. Iya, harus ada sebenarnya. Di kenyataannya dong kita berbicara realita. Kalau kita mau berargumen secara jelas, real di depan mata kita. Kalau berargumen itu ujung-ujungnya beda pendapat pasti berarti. Nah, itulah Perdebatan. bagaimana Makanya Ketoprak. kita harus menyamakan visi misi. Nah. Atau artinya karena kita harus sharing. ya Kalau sharing, mengkombinasikan cari pendapat apa yang kita untuk bisa selaras, Mas. Karena kenapa? Nih, kalau udah ada kata sepakat dalam penyelarasan pemikiran kita, ya, paradigma berpikir manusia itu akan berubah. Dan berubahnya pasti ke arah yang baik. Karena apa? Di situ timbul sebuah namanya Wah, saudara-saudara, sekarang tepat pukul 23 lewat 30 menit. karena kenapa? Saudara Tanpa mendekati kesadaran malam, diri manusia tidak akan pernah menganggap keseruannya. dirinya ya, dua orang ya menganggap yang dirinya berargumen ada orang lain satu sama yang lain besar kapasitasnya dari tentang apa, intinya tentang realita dan logika. saya hanya punya pendirian. Simak ya. Kalau punya kalau pendapat, pendirian itu sebuah prinsip di dalam kehidupan yang dilakoni secara personality. sebenarnya ada sedikit beda antara pendirian sama prinsip. Sebenarnya dari mungkin tulisan aja atau bentuknya aja. Nah, secara artinya juga Ini udah biasa ya di kafe jurnalis yang letaknya ada di itu mungkin sebatas Bambu pasnya Kuning, foto. Tegar Beriman, Kalau pendirian itu Kabupaten Bogor, Pemda Kabupaten apa Bogor. yang harus dijalani Kalau kalian pengen lihat yang seperti ini, silahkan mampir keyakinan. Apakah ke kafe jurnalis. sebuah prinsip Oke. dalam manusia? Karena mutu Keseruan seperti Dasarnya. ini bikin kalian itu Kalau mendengar foto serius tetapi itu ngakak. hanya berlaku dari Simak, oke? rajin para pandai itu bisa jadi moto. Ya, Tapi kalau untuk sebuah apa namanya pendirian itu beda. Pendirian itu mungkin bisa berlaku harus dibantu dengan yang namanya. Tapi untuk umum orang itu menyamakan antara prinsip sama pendirian. Tapi saya beda. Dan apa kata mereka saya nggak tahu. Yang jelas saya mengagungkan prinsip. Selebih tidak mengecewakan si moto ini. Contoh sebenarnya begini, prinsip hidup saya ini misalnya saya harus seperti ini kan itu ada realnya Pak. Contoh ada persyaratannya. Kalau moto itu nggak bisa dijawab Pak. sekarang ini yang jadi pertanyaan, apakah itu menjadi sebuah misi dan visi kehidupan manusia? Itu beda. Visi dan visi itu kadang Karena berdasarkan dari moto dan prinsip. kalau moto dan prinsip itu ego Pak. Datangnya dari diri sendiri, artinya ego. Kalau mungkin visi dan misi itu mungkin berlaku secara umum, belum tentu. Contoh Kebanyakan makan. kalau kita berbicara visi dan misi, Ambilkan contoh moto Bergetar. dengan prinsip. moto itu suatu begini Pak. Contoh misalnya kita punya moto, salah satunya adalah rajin sholat. Nah, prinsip yang harus dilakukan. Kalau prinsip beda. Kalau prinsip itu saya punya prinsip, artinya kalau seperti ini harus seperti ini. Ada hukum konsekuensi namanya. Ya sama dengan moto yang dilakukan. Enggak bisa. Karena kalau kita berbicara moto, itu kadang-kadang moto itu hanya dari turun temurun. Kita hanya dari bahasa orang-orang yang pendahulu kita.
Nah itulah yang saya bilang. Tapi kalau prinsip itu berdasarkan dengan pola pikir dia atau otak dia dan akhirnya menjadikan sebuah prinsip. Contoh yang sederhana, Bersih juga. suatu ketika ada naik Bersih gunung juga. dan naik gunung itu ada orang yang berbicara ini loh lewat sini, saya mau lewat yang lain. Mungkin risikonya beda, jalannya beda, tapi karena itu sudah jadi prinsip hidup saya mau seperti itu karena sesuai bidang atau sesuai yang tak senangi. Nah, sekarang gini saya mau, Foto itu beda sama yang tak senangi loh. sekarang gini, prinsip itu muncul dari apa? Nah, kalau kita berbicara prinsip itu, mungkin kalau kita garis besarnya mungkin awalnya dari otak. Neokortex, jelas itu. Moto itu muncul dari apa? Moto itu dari kata orang. Belum tentu. Saya moto selalu dari kata orang soalnya Pak. Nah. Saya nggak bisa menciptakan moto. Salah. Kecuali dia pencipta moto. Makanya gitu. Moto seseorang di dalam kehidupan pasti punya sendiri. Itu sama dengan punya misi dan visi. Itu pendapat sama saya. Nah itulah makanya saya bilang, artinya kita menyelaraskan. Artinya gini, ketika tadi Mas Pur bilang saya punya motor, rajin pangkal pandai. Moto itu sebuah pedoman. Ya, untuk Ya. mengangkat kita untuk mengambil sebuah prinsip di dalam kehidupan kita, sama dengan misi dan visi. Beda itu. Itu saya. Sekarang gini, bagaimana menciptakan moto rajin pangkal pandai, tapi kita tidak mengaplikasikannya. Sama dengan misi. Misi kita ya menciptakan yang namanya rajin pangkal pandai. Ini misi yang harus kita jalankan. Moto itu terlalu pendek Pak. Kalau Prinsip itu ya sebuah visual yang kita jelajahi untuk mendapatkan implementasi sehingga tercipta. Itu sama dengan Biar visi. fokus dan konsentrasi. visi itu apa sih menurut Anda? Hah? Visi itu menurut saya Sesuatu hal yang dipersiapkan untuk menjadi sebuah kenyataan. kalau misi Misi itu ya pendukung dari visi itu untuk kita lakukan. Makanya saya bilang kalau tidak punya moto kita kan tidak punya prinsip. sebenarnya moto, Ya nggak tahu ya pola pandang orang seperti apa. moto itu sebenarnya motivasi kecil kalau saya. Motivasi kecil yang di situ belum tentu kita menggali kebenaran. Nah sekarang saya kan seperti yang sudah dicetuskan Mas Pur, moto itu motivasi kecil. Nah, sekarang apakah beda dengan misi? Saya yakin beda. Dasarnya Jadi begini, kalau kita berbicara moto adalah motivasi kecil. Itu pun itu dari orang tua, bukan dari buah pemikiran kita. Bukan dari buah pemikiran kita. Kita hanya menyetujui. kenapa harus dari orang tua? Anggap aja dari nenek moyang, Ini dari pendahulu kita. Inilah yang harus menjadi sebuah pemikiran kita. Ya. Saya hidup nggak pernah pakai moto, Pak. Saya bilang mustahil manusia tidak punya moto di dalam hidup dia atau misi di dalam hidup dia. Dan itu harus disadari oleh umat manusia. Saya kok nggak punya misi. Bohong. Nah terus kalau apa misi saya itu? Kan kembali sekarang gini, emas hidup diciptakan oleh sang kawin. Masa gak berpikir sih hidup saya untuk siapa? Hidup untuk siapa terus? Nah, kan gitu. Terus kehidupan saya selanjutnya buat siapa? Bedakan milik dan buat. Iya, paham.
kalau hidup saya milik siapa itu saya nggak tahu. Nah, ini kan perlu pemahaman yang luas. Artinya ketika kita sharing berbicara seperti ini, artinya gini, yuk kita mengembangkan berbicara ketika kita punya moto, punya prinsip, harus kita selaraskan dengan isi kehidupan manusia ketika diciptakan hadir di dunia ini pasti punya tujuan, dan itu harus diselaraskan kepada sebuah visi. Dengan itu sekolah terus mempelajari semua itu dari mungkin orang tua kita, dari mungkin buku yang jenengan terima, dari mungkin beberapa pelajaran yang dari guru-guru itu ajarkan, atau mungkin dari cerita. Tapi selebihnya itu kita kan punya pikiran. Setelah kita punya pikiran, itu sebenarnya hidup kita ini untuk siapa? Itu kita bisa jawab. Tapi kalau untuk yang tadi itu saya nggak bisa jawab. Kan gini, makanya tadi saya sudah melangkah jauh. Ya, jauh-jauh nanti saya bingung. Benar, artinya gini, ketika engkau diciptakan serupa dengan gambar Sang Pencipta, lewat pengalaman proses kehidupan kita mendapatkan sebuah pembelajaran yang tadinya menjadi sebuah pengetahuan. Dari pengetahuan ini kita mendapatkan sebuah hikmah. Setelah hikmah, level tertingginya adalah ma'rifat. Artinya semuanya itu datangnya dari Sang Pencipta. Serunya, Dan serunya. ini yang harus kita cerna secara dalam sebagai makhluk hidup yang diciptakan. Gitu loh maksud saya. Saya juga itu internet itu menurut secara umum. Sekarang gini, saya nggak berbicara internet. Sekarang gini, sadar nggak kita ketika proses kehidupan kita? Ini contoh, ini salah satu contoh real kelihatan di mata kita, dan kadang-kadang ini lepas dari pemahaman dan pemikiran kita dan tidak dikaji. Ya, Apa itu? kita sudah ditentukan untuk hadir ke dunia Minta maaf ini. ya. Pertama, Belum Ya. salaman. berada di dalam Belum time. kandungan atau rahim ibu kita. Ntar lagi saya. Wek. Terlahir ke dunia untuk melihat dunia. Penuh panggilan. Kang limbongnya iki gregetan iki ketoke. Menjadi sebuah anak-anak, levelnya naik menjadi remaja, dewasa, orang tua, dan kita memiliki sebuah namanya keturunan. Ini pernah nggak kita kaji? Ya pernah. Hah? Pernah. Nah, dapat nggak kita sebuah pemahaman? Dapat tapi beda. Makanya dibilang, kenapa saya bilang itulah baiknya Tuhan untuk memberikan sebuah konsep kepada manusia untuk menelaah, mengkaji keberadaan manusia. Kamu diberikan kehendak bebas untuk memilih, ya, Ya. konsep hidup, prinsip hidup, tapi misi dan visi yang sudah Tuhan berikan itu harus sejalur dengan realnya dia. Nah, kadang-kadang kita Ngeyel. keluar dari konteks. Nah, ini itu tidak pernah dipikirkan. Bukan. Yang Runteng seharusnya gitu, runteng. lu lakonin yang benar, merasa punya ego, punya kapasitas, punya jabatan, keluar dari konteksnya. Sekarang saya tanya, Tuhan ajarkan kita manusia berbuat jahat atau berbuat baik? Itu aja jadi pertanyaan buat kita hidup manusia. Berbuat jahat, Pak. Berbuat jahat. Kenapa harus berkata seperti itu? Karena memang kita harus jahat kok. Dasar hukumnya apa? Ya jangan bilang dasar Ya. hukumnya. Oh, undang-undangnya apa gitu aja lah. Enggak, dasar hukumnya. Oke. Gitu Jadi loh. begini. Karena hukumnya, maaf nih, kalau kita berbicara jauh secara konteks yang lebih luas, ya dasar hukumnya itu cuma ngajarkan gitu, lu melakukan kebenaran, dan kebenaran itu harus kamu implementasikan dan teraplikasi di dalam kehidupan kamu. Milih mana jahat atau buruk.
Iya, karena diberikan kehendak bebas. milih jahat ya sebetulnya. Sekarang kan gitu. Karena kalau bebas ya milih jahat itu enak ya jahat itu. Ya makanya itulah diberikan pilihan. Tapi konteksnya ketika masa-masa yang kita lalui ini kita lewati dan kita sadar harus mengalami namanya sebuah kematian, Ya, dipanggil sama Kang Laya, ya. Kang Palik, ada yang namanya sebuah pertanggungjawaban kehidupan. Iya. Benar nggak? Ya, kalau kata kasarnya ada sebuah penghakiman. Iya. Apa yang kamu perbuat di dalam kehidupan kamu? Kejahatan Pak. Nah, kamu menerimanya yang mana? Ya kejahatan Ya ya. gitu. Nih kata kasarnya, lu Terus? mau pilih neraka, Terus kan ada ditanya kenapa lu surga. saya milih neraka Pak. Nah, Alasannya apa kan harus ditanya juga. iya, makanya saya bilang hukum apa yang kamu peroleh dari situ? Kalau saya kan mikir begini, orang-orang semuanya kan milih baik. Sementara kan Tuhan itu menciptakan surga neraka. Kalau semua itu uyel-uyelan di surga, neraka kan kosong Pak. Nah, Kita Kasihan. kapling di sana. inilah makanya saya bilang, inilah namanya ketika berbicara. Kita berpikir positif. Betul. Dalam kasat mata dan kacamata orang berpikir, oke, boleh dikatakan berbicara, ya, Iya. berpikir. Perdebatan ketoprak. Tapi di sini, Berpikir beda. bener, tapi di situlah kelihatan egonya Iya, Bu. manusia. Ya. Jadi begini Pak, kalau untuk saya masalah surga atau neraka, menurut saya menurut saya versi, itu bisa salah, bisa benar menurut Ya, orang lain. betul. Kita juga nggak menganggap kita benar, tapi karena ini kan forum diskusi Ya. kan. Berbuat salah kita juga belum tentu istilahnya kita merasa hebat baik terus masuk surga. Betul? Berbuat baik juga belum tentu kita berbuat salah juga belum tentu masuk Betul. neraka, seperti itu. Terus menurut saya ini untuk bagian antara kita nanti mau dimasukkan surga Ya, atau betul. neraka itu Paham. kita bukan ranah kita. Betul. Jadi kalau untuk berpikir ini di dunia ini, kalau semua berbondong-bondong atau semua memilih yang baik, ya udahlah daripada yang jelek nggak ada yang milih, saya sendiri aja yang milih. Nah, itu kan makanya saya bilang Karena begini alasannya, roda kehidupan ini tanpa ada orang yang salah memilih itu nggak jalan. Ya. Contoh, ada knalpot digobok, paham. ujung-ujungnya Saya tahu itu hanya sebuah kiasan ataupun sebuah perumpamaan. Mas Iya. Pur. Cuman gini, ada kawan sudah mengingatkan, Iya. lewat argumen, lewat pemikiran, Iya. ya kan? That's it. Karena ego seseorang, Yes. Ya kan? Pilih jelek. ya kan gitu, udah dikaji di ini, udah dialami, tapi nggak jalan loh ininya loh. Ini dikasih sama siapa? Nah ini yang jadi pertanyaan di dalam diri kita sebagai manusia. Saya memilih baik ataupun jelek itu sebenarnya bukan berdasarkan dari otak Pak. Saya bukan berbicara otak, Akal Tapi budi. ini adalah berbicara pengetahuan, ya, hikmat, marifat yang sudah diberikan kepada sang. Alik tadi. Iya gitu loh maksud saya. Dan Kali tidak menjas bahwa saya merasa benar, tidak. Tapi Boleh kita mau stres ke Mas belajar. Pur. Mau belajar. Jadi ketika ada yang mengingatkan gitu loh, mau siapapun bentuknya, kalau kita kelola, kita kaji dengan baik, oh iya ya, gua ternyata salah nih, ego gua tinggi, gua merasa aku selalu emang gua ngelakonin yang salah, tapi ada yang mengarahkan untuk jalan yang benar, kenapa nggak mau? Nah kebanyakan yang terjadi seperti itu. Ya. Kalau menurut saya yang paling sederhana, kalau kita diingatkan menuju hal yang benar itu kita harus tetap ngeyel ke arah yang salah aja.
Yang penting untuk secara pemahaman kita tahu salah dan benar, kita tetap tidak berbuat salah. Walaupun kalau hanya sebatas kata-kata, kita milih yang salah aja nggak apa-apa. Betul. Tapi kalau secara sikap, kita harus tetap berbuat yang benar. Ya. Artinya kalau ditanya kamu ini jelek kok bagus sih, jelek Ya. tapi secara sikap ya jangan. Kan saya bilang kan tadi, sama dengan saya bilang, itulah kehendak bebas manusia. Kamu mau implementasikan, mau kamu aplikasikan bagaimanapun, karena kamu sudah diberikan kehendak bebas. Akal. Benar nggak? Makanya saya tidak kagum sama orang terbuka ataupun orang jujur. Ya, betul. Orang jujur itu selalu menurut saya jelek. Karena orang jujur itu, kita ambil contoh yang sederhana aja dulu. Kamu tadi nyumbang berapa pur? 1 juta. Itu kesannya saya jujur, memang saya nyumbang juta misalnya. Tapi di situ di sisi lain ada kesombongan yang mungkin terbersit. Ya, betul. Lebih baik kita sedikit bohong lah. Betul. Nyumbang berapa? Nyumbang, mending ngomong. Ya, Padahal nyumbang. kan makanya saya bilang, itulah dibilang pilihan Dan sebuah. itu Pak, padahal bohong. Iya. Bohong itu dosa. Yang Serunya udah sama luar masuk biasa. neraka. Kan dibilang gitu, itulah namanya Silaturahim kehendak yang sangat keren. bebas yang diberikan. Ya, silaturahim ala jurnalis begini ya. Yang sederhana. Kopi Sama malam, penghuni kopi kafe. Yang sederhana. Kopi dingin. Tidak ada orang yang hebat mengaku hebat. Tidak ada orang yang goblok mengaku goblok. Udah pasti, Kopi. itu sudah pasti mas. Makanya saya bilang, mindset, cara pandang, pengelolaan berpikir untuk mendapatkan sebuah pengetahuan dan kemampuan mental itu harus kita kelola secara personality kita, sehingga kapasitas diri kita itu terbentuk dengan sendirinya. Oke. Kalau begitu caranya, Kalau kita tuh begini. saya sebenarnya pengen dengan itu bertanya. Saya nggak perlu bertanya. Gua berarti jenengan wis hebat. Bukan, karena gini, untuk apa saya bertanya? Bertanya itu bukan untuk mendapatkan jawaban istilahnya lebih hebat atau lebih paham, bukan. Dalam arti pendapat. Kan tanya itu sebenarnya rumusnya ada tiga ya. Bertanya karena memang benar-benar tidak tahu. Bertanya itu kadang-kadang hanya ngece atau melecehkan. Betul, Bertanya memang benar-benar ini menguji. betul. Contohnya guru. Nah, kalau Makanya makanya ini saya potong konteks bertanya. Makanya kenapa saya bilang saya tidak bertanya di forum ini? Karena kenapa Forum. pertanyaan saya harus ketemu kapasitas yang memahami. Kalau saya memunculkan sebuah pertanyaan, nah harusnya diuji dong. ya pengujiannya kalau kapasitas yang saya pertanyakan nanti nggak nyampe dengan apa yang Ya, yang, harus yang di- diberikan, Harus dikasih penjelasan dong. dan Karena justru contoh misalnya 5x5 justru itu, sama muridnya nggak tahu, harus kasih penjelasan dong. justru itu Itu itulah namanya menguji. itulah yang sebenarnya kita lakonin saat ini. Tapi kita nggak sadar, Gitu Pak. ya nggak sadar kan? Nggak sadar Sing sebenarnya. Dinta ini kesalahannya kapan? Nggak sadar Salaman gitu. bahwa ternyata apa yang kita obrolin, apa yang kita diskusikan sebenarnya berkenaan Ya, dengan itu. pribadi. Makanya ketika Mas bertanya, kenapa nggak memberikan pertanyaan? Karena saya ketika bertanya, Jawabannya melewat pasti. bukan. Karena You pertanyaan yang nanti understand akan with saya melewat? sampaikan, ya kan What gitu. is melewat? Bukan kapasitasnya untuk saya buka di sini. Tapi ingat, pertanyaan itu ada 3 ya. Betul, saya paham. Pertanyaan yang artinya menghina atau Ya enggak. ada, Betul. mengejek atau menghina itu ada Nah pertanyaan. ini melihat makanya, ini versinya kamu bawa di mana? Ini maaf Iya. karena bahasa kamu nih ya. Ya. Kalau yang namanya mengejek itu berarti ada apa? Tapi kalau kita Atau memang ada. betul, artinya makanya saya bilang kita harus membuat sebuah konotasi pemikiran yang artinya membangun
supaya kita mendapatkan sebuah pemahaman serta kecerdasan secara arti luas sebagai unsur dari bagian makhluk hidup yang memahami secara sosial, Itu bagus itu. ekonomi, kehidupan yang harus kita kembangkan sebagai umat manusia. Tapi terus itu nyatanya nggak berhasil. Makanya saya senang itu mengembangkan ilmu jelek-jelek itu biar orang itu Kan gini, semakin terperosok. sekarang saya tanya, ketika Nah, itu tanya itu. nah, Apa itu, Pak? Kita juga artinya ini perlu bertanya, membuat Kak. sebuah pandangan, makanya saya bilang, saya tanya sama Mas. Oh, Ini kan konteks kita. Iya. Wes menang Mas Pernahkah Pur. Mas ketemu dengan Akhirnya orang bertanya. yang tepat ketika Terima kasih membuat sebuah Tante pertanyaan? Takut Itu jadi udah pertanyaannya. hadir di malamnya. Ya, tepat. Hah? Sering. Belum tentu. Ini Kok belum tentu itu sekalian apa? ngopi bareng. Tepat kok. Karena kenapa? Dari konteks seperti ini pun ya tidak adanya sebuah keselarasan. Pengennya nambah ya? Jadi begini, Pak. Kalau menurut saya asal kita itu bisa mengimbangi apa kata Iya, mereka. sinyalnya memang. Ya, Maklum menurut habis saya hujan karena deres. Ini, Pak. Orang itu harus bisa menyamakan apa namanya frekuensi. Ini biasa perdebatan Jadi kalau keras kita merasa lebih hebat di kafe jurnalis. apa ya? Kalau kita merasa lebih hebat nanti ujung-ujungnya sombong. Kafe jurnalis itu Kita di juga merasa Cibinong, Beriman. ujung-ujungnya Jalan kita Tegar bisa Beriman memberikan Bojong. pemahaman. Jadi kita menyamakan aja. Nanti Kabupaten Biar bisa Bogor. masyarakat. Justru itulah konteks pemahaman itu ya, yang namanya konteks pemahaman Di sini sinyalnya lumayan kedua bagus. belah pihak ya harus membuat sebuah Sini namanya bagus kok sinyalnya. kesepakatan secara persepsi pemikiran. Waduh, bahasanya tinggi. Mungkin masih ke bawah Jadi angin. di situ tidak ada konotasi saya merasa lebih ataupun Mas Pur secara lebih. Nek saya sebenarnya harusnya yang banyak bertanya. Aman-aman. Cuma saya yakin dari beberapa pertanyaan saya kadang-kadang ada yang menyinggung. Jadi nggak usah Iya. saya tanya. Betul, memang itu akan dialami. Cuman kan gitu. Konteks pemahaman orang yang kita ajak bicara, Iya. kapasitasnya. Tumben Tatut masih melek Kita segini. harus uji dulu. Kan gitu. Sehingga kan saya bilang tadi jangan sampai ada ketersinggungan. Maka kita Sinyalnya harus memahami betul-betul. konteks-konteks sebuah pertanyaan. Menyelaraskan. Iya, untuk bisa kita selaras. Ya kalau kita ini aktif menjadi Wes ngantuk sih, San. yang tong kosong nyari bunyinya buat apa? Tapi kalau dengan memang lebih baik tong kosong nyari bunyinya. nah, sekarang saya Daripada tanya, ngapain betul. Tapi saya kalau kita berbicara seperti itu berarti nggak ada manfaat dong buat apa? Jangan hanya memahami padi semakin merunduk semakin berisi, tong kosong bunyi apa nyaring bunyinya. Sebenarnya kalau kita itu hanya dari baterainya ini. orang-orang Ya udah luar sampai negeri itu, ntar lagi deh Oh, disambung. terima kasih, Kak. cemen, artinya dia dalam, Lagi serupa dah. kurang begitu dalam. Sebenarnya ada juga tong yang nggak kosong tetap nyaring. Ada juga padi yang nggak merunduk juga berisi. Tapi juga ada yang merunduk malah nggak berisi juga ada. Aneh juga ada yang tong kosong tapi nggak nyaring karena tongnya nggak krepes. Betul. Jadi jangan dijadikan itu patokan. Kan saya bilang nggak menjadi sebuah patokan. Justru gini, sejauh mana? Bisa Ya. diganti benda lain selain tong. Sejauh mana kita menyikapi ketika kita memberikan sebuah Belum ada yang naik lagi. diskusi atau argumen pemikiran Tadi seseorang. baru Makanya saya satu, bilang kan dua. manusia itu punya kehendak bebas. Ya. Kan gitu. Intinya cuma di situ. Tapi intinya untuk masalah tadi tong kosong nyaring bunyinya sama semakin berisi semakin merunduk tadi, saya mohon ini jangan dijadikan acuan. Karena kalau sampai kita acuannya hanya sederhana
pemikiran kita kok hanya bisa dicontohkan sama tong, pemikiran kita hanya bisa dijadikan atau dicontohkan sama padi, cemen kita. Pemikiran Cemen. kita itu mulia loh Pak. Betul, makanya saya bilang. Bisa. Jadi kalau kita nalarnya jauh mas, pengertian atau kiasan bahasa padi semakin merunduk ada isunya dan kosongnya dunia itu adalah sebuah kiasan Kak bahwa Karni kita Ilyas, coba tonton Orang-orang ini. di dalam kehidupan Ini lebih seru daripada Indonesian Lawyer Iya, Club. dong. Kalau secara umum kita juga jangan menjek orang, misalnya semakin Tolong diberi judul. merunduk terus semakin pintar. Banyak Temanya orang apa ya? yang merunduk itu bajingan Pak. makanya saya bilang, Goblok ya. makanya saya bilang kan tidak menjudge. Iya. Betul kan? Tidak menghakimi dan saya tidak menganggap diri saya lebih. Tapi Ya, ini saya nggak menganggap juga. kan gitu. Artinya memberikan sebuah wacana, pemikiran dan pemahaman kita untuk lebih luas lagi. Trimulat. Oke, sampai di sini saudara-saudaraku, pembahasan yang sudah dilakukan mudah-mudahan menjadi sebuah pemikiran untuk kita bisa lebih luas lagi Amin. menggali Ya. keberadaan diri kita dalam mensosialisasikan di dalam kehidupan. Ya. Terima kasih. Ya. Indonesia pintar, Indonesia cerdas. Dan kita harus goblok. Yang paling sederhana dalam dunia ini adalah kita harus berpikir sederhana. Sederhana itu bisa diartikan dengan goblok ya Pak. Tapi kalau orang bilang goblok itu urusan mereka. Tapi kita harus paham. Pak Brigjen nonton Pak Brigjen nih. Sama Aduh. sederhana Apa pendapat itu Pak jelas Brigjen? beda. Hmm. Satu karena Dengan melarat, pendapatnya Mas Pur ini. Kata orang Kita harus lain nih. goblok loh Pak. melarat itu kan kondisi hidup. Hmm. Sementara Saya sampai bingung sederhana ngikutin adalah yang mana. gaya hidup. Gaya hidup Pak. Kalau Saya sederhana pilih terus kiri kita aja daripada goblok. goblok tambah goblok saya. Sama yang namanya apa tadi? Goblok sama apa? Cerdas. Nah, goblok sama nggak paham lah. Yang jelas itu aja. Antara melarat sama sederhana itu beda. Sekian, terima kasih. Wabil wa taufiq Seharusnya wal hidayah. orang-orang Wassalamualaikum. cerdas, orang-orang pintar, orang-orang punya kapasitas ini hadir di sini ya. Enggak sampai pemikirannya. Inilah, ini kan. Enggak sampai. Jadi- Sekarang gini, orang cerdas itu hanya memahami skill, Pak. Orang hanya cerdas itu secara mungkin itu intelek. Tapi kalau kita hadapkan secara perilaku kita yang secara Oke, emosional dan spiritual, maaf, nggak ada apa-apanya. Dia bukan orang lapangan, Pak, yang mungkin pemahamannya sama orang-orang pintar aja mengatakan ini. Iya. Tapi begitu sama orang bodoh dibantah-bantah dia, ampun bos. Artinya kita bersyukur saat ini Goblok. bisa berargumen walaupun secara goblok, tapi kita mendapatkan sebuah pemahaman kan gitu, sehingga kan gitu orang-orang di luar sana melihat gini dengan Gak mau kegoblokan salah. kita, kebodohan kita, Gak mau salaman ketidakpahaman terakhir. kita Gak mau salaman. bisa memacu untuk secara pemikiran ya mereka bisa Perlu menangkap diketahui ya, makna- penontonnya hanya 3 makna orang yang di kita sini. lakukan. Cuman kita doang yang selalu berargumen yang yang lainnya nggak mau campur tangan gitu untuk masuk ke takut dibilang goblok. nah gitu kan gitu kan luar biasa. Sebenarnya begini. Mudah-mudahan Kita ini harus menjadi- bilang sederhana terus karena memang pemikiran kita itu jangan Mindset kita ya. mindset kita jangan sampai kita bilang apa namanya, Pintar. kita ini memang jangan bilang orang sok tahu, Cerdas. orang cerdas, jangan. Karena kalau kita bilang ini goblok atau kita ini berpikir sederhana itu, kita bisa tidak kecuali sama mereka. Mereka itu dalam garis miring orang yang pintar ataupun orang yang goblok, ya enggak. Kalau kita merasa egonya tinggi, orang goblok males. Wah, bunyi ayam. Dalam bersikap juga kita itu. beda. Kita misalnya bersikapnya terlalu Tanda hari ini, sudah pagi. dalam Jam 12. pakaian, Udah jam 12 bicara lewat. segala macam Lewat kalau 6. tidak sesuai Jam dengan 12 lewat 6. kehidupan mereka, tidak sesuai dengan apa yang dia miliki, Boleh. kita pasti akan dikatakan yang sombong lah, yang beda kasta lah. Itu lagi seru. Ya kayak saya misalnya Melek mempunyai dengan 7 tahun ini. eh,
cerita. Saya nggak bicara cerita. Kalau cerita ini tidak sesuai dengan apa yang dia banyak ketahui, dia pasti mengatakan saya ini cerdas. Ya, katakanlah itu menjadi sebuah tolak ukur lah sejauh Ya. mana apa yang dia Ya. Tapi di Lakukan. sisi lain atau di faktor lain ada orang yang mengatakan ini sombong. Di situ kita harus berpikir, kalau kita mau menceritakan sesuatu kita harus timbang dulu. Kita harus menyesuaikan dulu antara A, B, C, D, Z-nya mampu nggak ini kita menerima. Contoh yang sederhana di, kalau kita berbicara petani, terus kita datang pakai jam tangan, pakai jas, mau ngobrol aja Segen. segan mas, nggak ya mungkin loh. bilang aja gini mas, apa Kere, yang di tangan mas ini ketika rokok kalau nggak ada koreknya nggak bisa dinyalain gitu aja. iya. Artinya kita harus Rokok dulu mas. Tuhan. Ih, Yang jelas itu mbak. Mbak ya tak ajak ngobrol ya mbak kan, reporter. Orang tadi ya. Orang tadi salaman. Yang jelas kita harus berpikir sangat-sangat realistis. aku ki meh turu ora sido e. Buah dari Rio Forte Pertandingan Jepang sama Kroasia. Pemikiran kita hanya menghasilkan logika dan ujung-ujungnya ke fakta. Karena kenapa? Karena tidak ditindaklanjuti Bukan, dengan action ranah kita bukan menghasilkan fakta. Sehebat apapun manusia berpikir, sehebat apapun orang itu hanya berargumen secara logika. Kalau dihadapkan dengan fakta, sudah bukan daerah kita untuk menentukan fakta. yang ini yang harus kita garis bawahi. Jangan berbicara kita tidak akan terlibat dalam fakta itu. Yang namanya berjalan kehidupan, fakta itu harus kita alami. Ini berbicara kehidupan loh. Fakta itu kenyataan loh Pak. Nah iya, Nah, artinya pasti kita alami. saya akan bantah itu kalau urusan fakta bukan daerah kita. Ya, kenapa? Orang berbicara kehidupan kok. Mau kehidupan, mau kematian, sekarang logikanya begini. Sampean sakit, sampean sudah berobat. Itu secara doa sudah, secara ikhtiar sudah. Tapi kalau kehendaknya lain, Kan itu fakta yang harus aku dialami. pengen bikin tanda kan. faktanya jenengan kan nggak bisa ngatur maksudnya, nggak bisa menentukan. Kan gini, itulah Iya. makanya harus dipertegas mas. Fakta yang harus kita alami seperti apa. Jadi itu bekas cakar aku Jadi- Jelas bukan daerah kita. Jadi gini, jadi gini, areal fakta, kenyataan yang harus kita alami. tapi enak kalau Ya. dipegang. Itu sebuah proses Cobain aja. yang memang kita lalui. Bilang, ntar kalau aku bilang Itu kalau berbicara fakta dalam sebuah kehidupan. kempes. Karena kenapa? Proses kehidupan itu harus kita lalui. Kalau orang pakai itu. Nanti juga Hilang. Itulah fakta kenyataan Ya, dalam hilang. kehidupan. Tanda hilang. Bikin Cuma capek-capek. bicara mulut doang Pak kalau seperti itu. Pastinya untuk kata-kata motivasi. Enggak. Sekarang saya tanya Ya, sama Mas Pur, ya. ya, ini dalam sisi kehidupannya. perlu Tanya model diinformasikan atau bahwa tanya sesungguhnya nggak tahu Enggak gini. atau tanya dialog begini. ini sudah Saya kan terjadi tanya dari gitu. sebelum Karena maghrib Mas berbicara, kita tidak akan sampai mengalami berjam-jam yang namanya fakta hingga tersebut. bukan lewat tidak tengah akan malam. mengalami, tidak bisa menentukan. dari tanggal Sekarang gini, 6 yang namanya Desember menentukan itu kan memang 2022, harus kita sadari. sekarang Yang sudah menentukan pergantian itu hari sekarang ke gini, tanggal yang 7 namanya proses Desember sebuah kehidupan, 2022. fakta kehidupan itu Kalau pasti HP ini kuat dialami ya oleh setiap guys, manusia. mungkinkah ini akan berlanjut sampai esok hari lagi? bisa. Karena dari Ayo, tadi belum ini disimak salaman. baik-baik. Jangan bilang fakta kehidupan tidak bisa menjadi sebuah proses yang Saya dialami nggak oleh percaya. Ya. Kalau fakta bisa ditentukan sama kita. Nganyel geng. Sekarang saya tanya sama Mas Kalau Pur. mungkin orang-orang Tunggu sekolah, dulu, gini loh. iya kalau Sekarang orang-orang sekarang saya sekolah, tanya sama Mas Pur. Saya tanya sama Pur. Makanya saya bilang kita berbicara dari realnya. Gitu loh. Ya. Iya. Nggak sakit. Ini fakta nih, ini fakta. Pernah nggak dipikirkan sama Lucu Mas aja. Pur bahwa Mas Pur harus terjun Makanya aku nggak dan mau. hadir di dunia ini?
Hilang. Kita itu mau Ini logika loh, realita. Sebentar. Bukan realita. Logika bukan realita. Logika itu berdasarkan realita yang sudah kita alami. Ya itulah Sampai salah. dasar Setting dasar diatur, menjadi setting sebuah Berarti data. pengertian kita beda, Pak. Begitu. Kalau Belakang. menurut Terkendala. saya buah pemikiran itu hanya menghasilkan logika. Hmm. Tapi untuk ke fakta itu beda. Dasar- Contoh, fakta itu kenyataan, Pak. Kalau kenyataan itu tidak bisa kita olah alik. Walaupun secerdas apapun, serajin apapun, seyakin apapun. Ya, saya pernah mencoba. Makanya saya hanya ngambil kesimpulan tadi salah satu contoh, ya, logika dengan fakta yang kita alami. Sekarang pertanyaannya Beda. makanya saya bilang pernah Ya, nggak beda, Bang. secara logika Mas The argue ya, dengan fakta yang Mr. dia Lindrom and Mr. Purwanto bisa dimunculkan di dunia ini? can give a Itu jawab detail aja. what Secara is logika the apa? exactly Secara logika of saya, Ah. bisa nggak for saya them. munculkan? Bukan dimunculkan, bisa muncul di dunia ini. Kita ini tanpa But ikhtiar, maybe for ancient itu people kita bisa didn't muncul, know Pak. Tanpa kita berdoa, tanpa kita Siapa yang lakukan? sensation. Gini, Pak. Manusia itu tanpa yang namanya This is berdoa, only for tanpa yang Indonesian. namanya ikhtiar. Lawyer Kalau untuk of the kehidupan Journal ini, Cafe. tidak ada yang bisa merencanakan gini, tak satu hal. Biar sampean tahu, ada Hmm. 3 hal. Hmm. Sebenarnya lebih, tapi ini 3 hal. Rezeki, kedua Ini yang hanya namanya ada di ini jurnal kafe kami hidup ya. ataupun mati. Hmm. Terus ketiga adalah Pengen jodoh. tahu di mana? Itu tidak bisa kita dengan logika Jalan Tegar apapun nggak Beriman. bisa. Ini saya cut nih. Dengan pemikiran apapun Betul. tidak bisa. Itu Kabupaten pemikiran Bogor. Mas ketika Dekat sudah. dengan Sekarang Pemda saya Bogor. kan cuma nanya gini, logika Seru. Mas ya dengan fakta kehidupan, terpikir nggak sama Mas bahwa Mas harus muncul di dunia ini? Itu coba dijawab. Jelas gak terpikir, Pak. Nah itulah, Karena begini. itulah fakta kehidupan. Iya, tapi jangan kaitkan dengan logika. Soalnya begini. Kalau kita jenengan mengaitkan dengan logika, itu buah pemikiran loh. Nah logika justru itu. itulah kenapa saya katakan itu menjadi sebuah logika dan fakta sebuah pemikiran. Logika adalah pikiran. Supaya kita sadar. Ini, Pak. Ini pemahaman saya. Barangkali salah. Iya. Iki pembahasannya rong dino loh. Otak Orang kita, tentek sisan. otak kiri namanya. Ini namanya Mungkin harus neokortex. dipotong. Beratnya 2,5 on. Ini bisa kita asah, bisa kita olah. Yang Sekarang, membuat kita ini oke. hebat Itu sudah daripada makhluk yang Pak. lain tuh karena punya ini. paham. Itu sudah dijelaskan Mas Pur. Dalam kondisi Sekarang saya tanya, yang memberi atau yang menyediakan itu siapa?